Biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagian besar umat Islam Indonesia pernah mendengar nama tokoh ini. Demikian pula para pengkaji tasawuf di barat dan timur yang sangat menaruh hormat kepadanya karena keberhasilannya membumikan tasawuf bagi masyarakat muslim hingga saat ini. Sosok yang dimaksud adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nama lengkapnya ialah Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Saleh Musazangi Dausat Al-Jailani. Ia lahir di desa Nif atau Naif, termasuk wilayah distrik Jailan. Daerah itu disebut juga dengan Jilan, Kailan, Kilan, atau Al-Jil. Lokasinya masih dalam area budaya Kurdistan. Persisnya sekitar 150 km sebelah timur Laut Baghdad, Irak. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pertama kalinya menghirup udara dunia pada waktu fajar, Senin 1 Ramadan 470 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1077 Masehi. Ia wafat di Baghdad pada Sabtu 11 Rabiul Tsani 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Kebanyakan manaqib atau biografi tokoh sufi ini penuh dengan fiksi, tanpa mendasarkan pada fakta-fakta sejarah. Padahal, ulama ini merupakan tokoh sejarah yang cukup besar dalam wacana pemikiran Islam, terutama sejarah tasawuf. Sehingga, para ulama banyak mengungkapkan bahwa Syekh Abdul Qadir merupakan mujtahid abad ke-14. Menurut Walter Brownie dalam bukunya Futuh Al-Ghaib des Abdul Qadir atau Berlin dan Leipzig 1933, ia adalah wali yang paling terkenal di dunia Islam. Sedangkan penulis Muslim Jerman Mehmet Ali Aini und Grenzeit der Islam Abd al-Qadir Gilani, Paris 1967, menyebut Al-Jailani sebagai orang suci terbesar di dunia Islam. Ia lahir sebagai anak yatim di mana ayahnya telah wafat sewaktu beliau masih dalam kandungan 6 bulan di tengah keluarga yang hidup sederhana dan saleh. Ayahnya, Al-Imam Syed bin Saleh Musa Gangi Dausat, adalah ulama fuqara ternama mazhab Hambali, dan garis silsilahnya berujung pada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ibunya adalah Ummul Khair Fatimah, putri Sayyid Abdullah Saumani, seorang sufi terkemuka waktu itu. Dari jalur ini, silsilahnya akan sampai pada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jika silsilah ini diteruskan, akan sampai kepada Nabi Ibrahim melalui kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib. Ia termasuk keturunan Rasulullah dari jalur Siti Fatimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ia diberi gelar pula dengan nama Sayyid. Keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah tampak ketika dilahirkan. Konon, ketika mengandung, ibunya sudah berusia 60 tahun. Sebuah usia yang sangat rawan untuk melahirkan. Bahkan, ketika dilahirkan, yang bertepatan dengan bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mau menyusu sejak terbit fajar hingga maghrib. Namun, kebesaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan semata-mata karena faktor nasab dan karomahnya. Ia termasuk pemuda yang cerdas, pendiam, berbudi pekerti luhur, jujur, dan berbakti kepada orang tua. Selain itu, kemasyhuran namanya karena kepandaiannya dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama. Ia menguasai ilmu fikih dan usul fikih. Kendati menguasai mazhab Hanafi, ia pernah menjadi mufti mazhab Syafi'i di Baghdad. Di samping itu, ia juga dikenal sangat alim dan warang. Hal ini berkaitan dengan ajaran sufi yang dipelajarinya. Ia suka tirakat, melakukan riyadhah, dan mujahadah melawan hawa nafsu. Selain penguasaannya dalam bidang ilmu fikih, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dikenal sebagai peletak dasar ajaran tarekat Qadiriyah. Al-Jailani dikenal juga sebagai orang yang memberikan spirit keagamaan bagi banyak umat. Karena itu, banyak ulama yang menjuluki Muhyiddin
atau penghidup agama di depan namanya. Diceritakan bahwa ketika berangkat ke Baghdad guna menuntut ilmu, kafilah yang membawanya dihadang perampok. Ketika diminta oleh para perampok itu, dengan jujur ia mengatakan bahwa ia membawa uang emas yang disimpan di kantong bajunya. Ketulusan dan kepolosannya itu membuat para perampok ini kaget, karena jarang ada orang yang akan dirampok mengatakan yang sebenarnya. Singkat cerita, para perampok ini akhirnya menjadi murid-muridnya. Setibanya di Baghdad, Al-Jailani tidak langsung memasuki gerbang kota, namun memilih tinggal di gurun pasir di luar kota Baghdad pada sebuah kastil atau reruntuhan istana raja-raja kuno Persia di daerah Kar untuk melakukan khalwat. Menurut beberapa riwayat, hal ini dilakukan atas petunjuk nabi atau guru spiritual, Nabi Khidir. Selama masa khalwatnya, ia selalu dikunjungi Nabi Khidir untuk memberikan pendidikan dan bimbingan. Setelah beberapa tahun, baru Al-Jailani memasuki kota Baghdad untuk menuntut ilmu. Guru-guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam bidang tahfidz Al-Quran dan tafsir adalah Syekh Ali Abu Al-Wafa Al-Qail. Dalam bidang fikih, tercatat nama Syekh Abi Al-Wafa Ali bin Aqil atau Ibnu Aqil, Syekh Abi Al-Khattab Al-Kalwadani, Mahfud bin Ahmad Al-Jalil. Dalam bidang sastra dan bahasa Arab, ada nama Abi Al-Husain Muhammad bin Al-Qadli Abi Ya'la. Di Baghdad, Abdul Qadir berniat masuk ke perguruan Nizamiyah yang waktu itu merupakan institusi pendidikan tinggi yang amat prestisius. Namun, dia ditolak oleh Ahmad Al-Ghazali yang menggantikan posisi Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali karena perbedaan mazhab yang dianut. Maka, ia mengikuti semacam kursus fikih mazhab Hambali di Madrasah Babul Ajil yang dipimpin oleh Abu Syaid Al-Mukharimi. Penolakan Ahmad Al-Ghazali terhadap Al-Jailani untuk menuntut ilmu di perguruan Nizamiyah membawa hikmah baginya. Sebab hal ini mungkin membuatnya banyak bertafakur dan berkhalwat. Ia berhasil mengombinasikan antara hukum-hukum legal objek keagamaan. Dalam hal ini, fikih dan kondisi kegembiraan jiwa pribadi luar biasa, yakni aspek spiritual, tasawuf yang merupakan pengalaman keagamaan subjektif atau combines religion of the law with aesthetic individualism. Menurut Gifford Rubein dalam Klasikal Islam, A History 600-1258 atau 1970, Al-Jailani terus menjaga kedudukannya sebagai orang yang suci. Selain itu, tokoh inilah yang pertama kali memegang posisi sebagai pemadu syariat dan tarekat. Dengan begitu, keduanya menjadi harmonis dalam tataran aplikatif. Tokoh inilah yang pertama kali memegang posisi sebagai pemadu syariat dan tarekat. Dengan begitu, keduanya menjadi harmonis dalam tataran aplikatif. Inilah yang membedakannya dengan Al-Ghazali, yang dipandang para pengamat sebagai pemadu syariat dan tarekat, tetapi hanya secara teoritis. Al-Jailani tak sekedar mengonsep, tetapi juga bergiat mewujudkannya. Imam Al-Ghazali setelah mengalami transformasi spiritualnya mencoba melaraskan ajaran dan spiritualisme Islam. Namun, karena tokoh berjulukan Hujjatul Islam itu lebih sebagai seorang ilmuwan daripada pemikir kerohanian, maka ia terbatas pada ajaran dan aturan, bukan penerapan spiritualisme. Itulah mengapa para pakar sejarah semisal Julian Baldi dalam Mystical Islam, An Introduction to Sufism 2000 menyebut Al-Jailani sebagai seorang sufi yang selalu menghindari teoretisasi yang abstrak. Demikian kekhasan sang syekh dengan salik-salik lain, semisal Al-Ghazali dan sufi-sufi lain yang cenderung larut mengonsep pemikiran sufismenya.